Dalam Islam, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat Allah yang menunjukkan rahmatnya. Keduanya sering disebut dalam Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat Allah dari Asmaul Husna. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebenarnya artinya sama. Rahmat Allah. Bedanya apa? Bedanya adalah Ar-Rahman itu rahmat Allah di dunia untuk semuanya. Tidak dipilih-pilih, orang baik, orang buruk, penjahat, orang bertakwa, orang beriman, orang tidak beriman diberi semua. Dari mana tahu? Dari Allah di Al-Quran. Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surat Al-A'raf 156. Sebagai contoh, binatang-binatang juga disiapkan makanannya. Pende, kenapa kau suka bambu? Kenapa bukan yang lain? Kambing sukanya rumput. Nah, hewan saja sudah dikasih bagiannya sendiri-sendiri dan disiapkan makanannya. Sungguh, itu menunjukkan luar biasanya rahmat Allah kepada hewan-hewan. Bahkan tidak hanya dari segi makanannya yang sudah dijamin oleh Allah. Dari segi kemampuannya, hewan juga punya keunikan sendiri-sendiri. Misalnya, burung bisa terbang dan diberi sayap, sedangkan yang lain tidak. Hewan ada yang hidup di darat, laut, udara, dan seterusnya. Bukan hanya hewan, manusia juga diberi. Mau orang bertakwa seperti Nabi Sulaiman, dijadikan penguasa. Abu Bakar Siddiq diberi kekuasaan. Nabi Muhammad diberi kekuasaan untuk memimpin negara. Tapi seperti Firaun, juga diberi kekuasaan menjadi kepala negara. Dan sekarang banyak juga seperti itu kan? Jadi kekuasaan Allah diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti memang rahmat Allah di dunia diberikan untuk semua makhluknya. Dan faktanya jelas, orang beriman ada yang diberi kekuasaan. Orang kafir juga diberi kekuasaan. Bahkan nanti di akhir zaman Dajjal juga diberi kekuasaan. Itu orang kafir. Jadi kekuasaan bukan dari setan. Setan gak punya apa-apa. Dunia ini adalah ujian bagi manusia. Sebagai contoh, Allah yang menciptakan babi dan kemudian Allah mengharamkannya. Allah juga yang menciptakan sapi kemudian Allah menghalalkannya. Manusia disuruh pilih. Itulah ujian manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Juga sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan di sini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, manusia diuji dalam pilihannya itu. Mana yang akan diikuti? Apapun pilihan manusia, akan tercermin dalam perbuatannya. Dan perbuatan yang dilakukan tersebut kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38. Yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, orang kafir menggadaikan dirinya dengan neraka. Orang beriman menggadaikan dirinya dengan surga. Apakah manusia itu tahu bahwa dirinya menggadaikan perbuatannya dengan surga atau neraka? Bagaimana jika belum tahu? Ya harus tahu. Karena Al-Quran itu berlaku, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15, yang artinya, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Rasul sudah diutus artinya Al-Quran ini berlaku. Orang peduli. 114 surat berlaku. Orang tidak peduli. 114 surat juga berlaku. Orang mungkin sekarang bisa petentang-petenteng. Dikira malaikat bisa dikibulin. Tapi, begitu nanti nyawa sudah nyampai tenggorokan, dia akan tahu tempatnya di mana nanti. Ketika semua kekuasaannya sudah lenyap dan semua yang menutupi hatinya telah terbuka, maka mereka akan tahu tempatnya. Jadi itulah bedanya. Ujian Allah ini adalah jalan untuk menggapai ridho Allah. Dapat dipahami bahwa Allah menurunkan Islam itu sebagai ujian karena Islam yang diridhoinya. Dari mana tahu? Dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhau Islam sebagai agama bagimu. Itulah mengapa pentingnya kita memperjuangkan supaya perbuatan kita dan pikiran kita Islami. Karena kita mengejar ridho Allah. Kalau rahmat Allah diberikan kepada semuanya,
penjahat pun diberi, orang kafir pun diberi. Semua diberi, bahkan bukan manusia juga diberi. Jadi rahmat Allah, Ar-Rahman, itu meliputi segala sesuatu di dunia ini. Tapi ridho Allah diraih dengan mengikuti Islam sebagai agama yang diridhai Allah. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang hanya diberikan di akhirat. Allah sudah menyiapkan rahmatnya tersebut di akhirat kelak. Misalnya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kemudian dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7 Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan dilanjutkan dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8, yang artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maka, rahmat Allah di akhirat itu hanya untuk orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, orang kafir, orang yang menentang kepada Allah, orang yang memberontak kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk neraka. Kok bisa tahu? Padahal hari kiamat belum datang. Kita tahu karena Allah yang mengatakannya dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 9, yang artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya? Tentu saja, amal soleh manusia itu tidak bisa dikonversi untuk membeli surga, bahkan untuk membeli dunia. Rahmat Allah di dunia saja nggak akan cukup. Kita bisa ambil contoh seperti penggunaan oksigen atau air di muka bumi ini. Berapa banyak kita harus membayarnya jika semua itu harus beli? Gaji sebulan miliaran tidak akan cukup untuk membayarnya. Belum lagi semua hal di dunia ini yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Tapi, jangan disalahgunakan ini untuk mengatakan bahwa semua orang bisa masuk surga, walaupun dia orang tidak beriman. Karena surga itu rahmat Allah. Tapi rahmat Allah ini tidak diberikan kepada orang selain orang beriman untuk meraih surga. Itulah makna Ar-Rahim. Dengan pemahaman ini, maka seharusnya orang tidak bisa hanya pragmatis dunia saja. Ruang lingkup dunia itu semua akan dibawa ke akhirat. Dunia ini bukan main-main. Tapi dunia ini serius. Kalau permainan, menang atau kalah sudah selesai. Dalam pertandingan bola misalnya, menang kalah dapat hadiah, selesai nggak ada pertanggungjawaban berikutnya. Adapun dunia ini serius. Semua perbuatan manusia ini mengandung akidah dan syariat. Semua akan dibawa ke akhirat. Untuk itu, seluruh perbuatan manusia di dunia ini ada konsekuensinya di akhirat kelak. Tidak ada yang lepas begitu saja. Karenanya jangan memandang syariat hanya untuk ritual saja. Tidak, semua perbuatan manusia itu memiliki ranah akidah, syariat, teknis dan sarana. Terkait teknis dan sarana adalah milik kita semua. Milik manusia seluruhnya. Tidak perlu ada islamisasi ilmu pengetahuan ataupun islamisasi teknologi. Karena itu adalah milik semua, bukan milik akidah tertentu. Kesimpulannya, terhadap konsep Ar-Rahman Ar-Rahim, kita harus pahami bahwa sifat Ar-Rahman dari Allah artinya Allah Maha memberi rahmat kepada semuanya di dunia. Adapun sifat Ar-Rahim dari Allah artinya Allah memberi rahmat hanya untuk orang beriman saja di akhirat kelak, yaitu dengan surga.